Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, saya Octavianus Bironsona dengan NIM 3520100092, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Dan pada video ini, saya akan menjelaskan tentang revolusi industri 4.0 Cyber Physical System. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi syarat ujian akhir semester pada mata kuliah otomasi industri. Baik. Perspektif untuk otomasi peralatan dalam industri proses. Dalam perkembangan teknologi otomasi industri adalah cara yang tepat untuk mempercepat proses produksi operasional perusahaan. Sistem otomasi ini digunakan untuk mengontrol dan memantau proses, mesin atau perangkat dengan cara terkomputerisasi. Biasanya diterapkan pada tugas atau pekerjaan yang berulang. Peran manusia dalam hal ini tidak hilang 100%, namun setidaknya berkurang sehingga bisa bekerja lebih cepat. Dan pada dasarnya manusia memang harus terus berkembang dan meningkatkan kualitas dirinya. Ketika perkembangan teknologi otomasi ini semakin berkembang dan tenaga yang dibutuhkan dari sumber daya manusia berkurang, peran manusia akan berganti. Contohnya, pengontrolan pada proses permesinan otomasi, pengecekan hasil akhir dari proses sistem otomasi, memproduksi dan merakit mesin otomasi, melakukan perawatan atau maintenance pada mesin otomasi, dan masih banyak yang lainnya. Kesimpulannya adalah perkembangan otomasi pada industri proses tidaklah menghilangkan peran manusia, melainkan mempermudah tugas atau peran dari manusia, mengurangi beban fisik dan kecelakaan kerja pada operator. Jenis-jenis otomasi industri. Ada tiga jenis otomasi industri, yaitu otomasi tetap yang bisa diprogram dan otomasi fleksibel. Jadi apa bedanya? Mari kita simak penjelasan yang berikut ini. Otomasi tetap atau fixed automation. Otomasi tetap ini membuat mesin industri akan ditetapkan dengan serangkaian operasi yang tetap dan jarang sekali terjadi perubahan dalam pengoperasiannya. Biasanya otomasi seperti ini digunakan pada proses aliran yang berkelanjutan seperti pada mesin injection molding. Lalu yang kedua, ada otomasi yang bisa diprogram atau programmable automation. Dalam sistem otomasi ini, urutan operasi dan konfigurasi mesin akan bisa diubah menggunakan alat elektronik. Nantinya sistem memerlukan waktu dan upaya dalam hal memprogram ulang mesin yang biasanya digunakan dalam proses produksi yang tidak berlangsung secara kontinu. Salah satu contoh otomasi yang bisa diprogram yaitu mesin pemasangan skru otomatis yang bisa melakukan proses pemasangan baut yang diprogram berdasarkan model produk tertentu. Dan selain contoh tersebut masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Lalu yang ketiga ada otomasi fleksibel atau flexible automation. Otomasi yang satu ini biasanya dikendalikan oleh komputer dan diterapkan pada produk yang sering berubah-ubah. Contohnya adalah pada mesin CNC. Mesin CNC ini merupakan salah satu contoh otomasi industri fleksibel. Berikutnya adalah contoh sistem otomasi industri. Berikut ini beberapa peralatan atau tools yang menggunakan teknologi otomasi industri. Yang pertama adalah PLC. PLC atau Programmable Logic Controller merupakan salah satu tools otomasi industri berupa sistem kontrol komputer industri digital
yang diprogram guna menjalankan operasi otomasi dalam proses industri. Perangkat komputer ini dapat diprogram sesuai kebutuhan proses industri spesifik yang diinginkan berdasarkan logik atau perhitungan aritmatik dalam suatu perintah yang bertujuan untuk mengontrol dan mengatur proses yang diinginkan hingga menghasilkan output yang diinginkan pula. Aplikasi PLC di industri ini terbagi menjadi beberapa macam juga. Yang pertama adalah monitoring mesin produksi. Sistem monitoring setiap peletakan part, komponen, pendeteksi part yang cacat, penggerakan part untuk produksi, perhitungan waktu siklus peralatan, dan mengontrol tingkat presisi. Lalu ada pengujian produk komponen. PLC memudahkan proses analisa dalam jalur perakitan produksi. Sistem secara signifikan mengurangi risiko human error dengan memberikan hasil yang lebih presisi serta pengukuran akurat. Misalnya, dalam pengujian komponen turbo pada mesin kendaraan modern, variabel yang diberikan dapat diukur dalam sistem meliputi jumlah tekanan dalam PSI atau bar, flow capacity, kecepatan putar, serta aliran bahan bakar dan volume udara dingin. Lalu selanjutnya ada quality checking. Sistem PLC mengontrol dan memastikan komponen yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi dengan ukuran detail yang presisi. Mulai dari dimension testing, material testing, shapes testing, compatibility testing, dan keperluan lainnya menggunakan berbagai jenis sensor berdasarkan kebutuhan tersebut. Lalu selanjutnya adalah internal combustion engine monitoring. Sebuah PLC memperoleh data yang direkam dari sensor yang terletak dalam internal combustion engine. Pengukuran yang dilakukan meliputi suhu air, suhu oli, RPM, torsi, suhu gas buang, oil pressure, manifold pressure, dan timing. Hal ini sangat penting bagi pelaku industri untuk menentukan analisa terkait efisiensi bahan bakar, daya tenaga, maupun pengukuran lainnya dalam suatu produksi kendaraan. Lalu setelah PLC ini ada yang namanya SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, merupakan sistem untuk mengontrol atau memantau proses industri. Dalam hal analisis data, SCADA memiliki peran yang sangat penting dan membuat keputusan efektif bisa diambil untuk mengoptimalkan proses industri. Sistem ini memiliki 4 fungsi dalam penerapannya, yaitu proses atau kontrol, komunikasi data jaringan, akuisisi data, dan juga penyajian data. Sistem ini juga bisa memonitor dan mengoperasikan seluruh mesin dalam pabrik di lokasi yang berbeda. Tak heran jika SCADA memiliki salah satu tipe ICS, Industrial Control System, yang paling banyak digunakan oleh hampir seluruh industri internasional. Lalu selanjutnya ada HMI, Human Machine Interface. Adalah sebuah aplikasi software yang memungkinkan terjadinya komunikasi dan interaksi antara manusia dan mesin atau sistem produksi. HMI ini dalam industri berupa sebuah tampilan layar komputer yang akan dihadapi oleh operator maupun pengguna yang ingin mendapatkan data kerja mesin. Pada HMI ini juga terdapat visualisasi pengendalian mesin berupa tombol, silinder, dan sebagainya yang dapat berfungsi untuk mengontrol atau mengendalikan mesin. Selain itu, dalam HMI juga ditampilkan
Alarm jika terjadi kondisi emergensi dalam sistem. Berikut ini adalah fungsi lain dari AMI. Pertama adalah mengawasi, di mana kita dapat mengawasi kondisi plan secara real time tanpa perlu keluar dari ruangan kontrol. Lalu yang kedua, pengaturan berdasarkan level keamanan, di mana kita dapat merubah atau mengatur, misal pengaturan alarm untuk high priority dan low priority. Lalu yang ketiga adalah alarm. Disediakan alarm history dan summary, sehingga nantinya kita bisa memilih alarm-alarm apa saja yang aktif dan bisa mendapatkan alasan atau pesan kenapa suatu sistem tiba-tiba mengalami trip atau mati. Lalu yang keempat, menampilkan grafik dari sebuah proses. Misal temperatur dari sistem yang bersangkutan. Lalu setelah HMI adalah ANN, Artificial Neural Network, merupakan sebuah teknik atau pendekatan pengolahan informasi yang terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis, khususnya pada sel otak manusia dalam memproses informasi. Neural network terdiri dari sejumlah besar elemen pemrosesan informasi yang saling terhubung dan bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah masalah tertentu, yang pada umumnya dalam masalah klasifikasi ataupun prediksi. Keuntungan dari penggunaan neural network termasuk pembelajaran adaptif, kemampuan untuk belajar dalam melakukan tugas-tugas berdasarkan data yang diberikan. Lalu, self-organizing. Sebuah neural network dapat membangun representasi dari informasi yang diterimanya selama proses pembelajaran secara mandiri. Lalu ada operasi real time. Penghitungan neural network dapat dilakukan secara paralel, sehingga proses komputerisasi terjadi lebih cepat. Setelah ANN terdapat RPA, Robotic Process Automation, merupakan sebuah konsep teknologi yang menggunakan robot untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan yang bersifat repetitif, melaksanakan tugas sulit atau berbahaya, meningkatkan kualitas produksi, serta meningkatkan keselamatan bagi operator. Jika pekerjaan dilakukan oleh sebuah software, lalu apakah manusia akan kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak. Dengan kehadiran RPA, justru manusia akan lebih memiliki kesempatan untuk lebih produktif dalam melakukan pekerjaan yang menarik dan kreatif, serta manusia juga dapat lebih efisien. Teknologi RPA dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, misalkan proses transaksi pembayaran di jalan tol dan parkiran. Revolusi Industri 4.0. Otomasi industri memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi konsumsi energi, dan mengoptimalkan mode produksi di sepanjang model bisnis persyaratan. Sejak dekade ini didorong oleh tuntutan sosial dan perkembangan pesat teknologi TIK, misalnya big data, pembelajaran mesin, komputasi awan, dan internet hal. Sistem otomasi industri sedang bergeser dari sistem terpusat ke sistem cyber fisik atau CPS.
Revolusi Industri 4.0 ini atau yang disebut juga dengan cyber physical system merupakan revolusi yang menitik beratkan pada otomasi serta kolaborasi antar teknologi cyber. Revolusi 4.0 ini sendiri muncul di abad ke-21 dengan ciri utama penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Dengan kemunculan revolusi ini mengubah banyak hal di berbagai sektor, di mana yang awalnya membutuhkan banyak pekerja untuk menjalankan operasionalnya, sekarang digantikan dengan menggunakan mesin teknologi. Menurut Kanselir Jerman yaitu Angela Merkel pada tahun 2014 yang menyatakan arti dari revolusi industri 4.0 sebagai sebuah transformasi komprehensif dari segala aspek produksi yang terjadi di dunia industri melalui penggabungan antara teknologi digital serta internet dengan industri konvensional. Di tengah terjadinya revolusi industri 4.0 ini terdapat 9 teknologi yang menjadi pilar utama dalam pengembangan setiap industri yang ada menjadi siap digital sebagai berikut. Jenis teknologi di dalam revolusi industri 4.0. Pertama adalah Internet of Things. Teknologi yang pertama dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah Internet of Things atau yang merupakan sebuah konsep di mana sebuah objek yang memiliki kemampuan untuk dapat mentransfer data yang ada melalui jaringan tanpa diperlukan interaksi antar manusia. Sistem ini merupakan sebuah sistem yang menggunakan berbagai perangkat komputasi, mekanis, serta mesin digital yang menjadi satu kesatuan yang berhubungan. Sistem Internet of Things di dalamnya sendiri terdapat 4 komponen yang terdiri dari perangkat sensor, konektivitas, pemrosesan data, serta antarmuka pengguna. Contoh dari teknologi Internet of Things ini adalah Jarvis yang dapat mematikan lampu ketika sudah pagi hari. Lalu Gowes yang menggunakan teknologi ini untuk bike sharing. Lalu Efishery yang menggunakan sistem ini untuk memberi pakan ikan secara otomatis. Lalu ada juga Clue yang menggunakan sistem ini untuk smart city. Lalu ada Hare yang menggunakan sistem ini untuk pangan serta pertanian. Selanjutnya adalah Big Data. Big Data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume data dalam jumlah yang besar dan data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Big Data sendiri digunakan pada banyak bisnis dan dapat membantu sebuah perusahaan menentukan arah bisnisnya. Beberapa penyediaan layanan yang termasuk ke dalam penggunaan teknologi Big Data di Indonesia adalah Sonar Platform, Request Platform, Warung Data, dan Databot. Lalu yang ketiga adalah Augmented Reality. Teknologi yang ketiga dalam pengembangan yang terjadi di revolusi 4.0 adalah Augmented Reality atau yang dikenal dengan AR.
AR merupakan sebuah teknologi di mana menggabungkan antara benda dunia maya 2 dimensi dengan benda 3 dimensi yang ada di dalam sebuah lingkungan nyata tersebut. Kemudian memproyeksikannya benda maya yang ada tersebut ke dalam waktu nyata. Beberapa aplikasi yang menggunakan teknologi AR atau augmented reality ini adalah aplikasi chatbot serta pengenalan wajah atau yang lebih dikenal face recognition. Lalu yang keempat adalah cyber security. Teknologi yang keempat ini dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 ini adalah cyber security, yang merupakan sebuah bentuk upaya untuk melindungi segala informasi yang dimiliki dari adanya cyber attack. Cyber attack sendiri merupakan segala jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan atau confidentiality, integritas atau integrity, serta ketersediaan atau availability sebuah informasi. Lalu yang kelima adalah artificial intelligence atau AI. Teknologi yang kelima dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 ini adalah artificial intelligence atau yang bisa disebut juga AI. Merupakan sebuah bentuk teknologi komputer maupun sebuah mesin yang memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia. Fungsi utama dari adanya sistem ini adalah kemampuannya yang dapat digunakan untuk mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan, dan dengan semakin banyaknya data yang diterima maupun dianalisis, maka akan semakin banyak pula dalam melakukan sebuah prediksi. Lalu yang keenam adalah additive manufaktur. Teknologi yang keenam dalam pengembangannya adalah additive manufaktur, yang merupakan sebuah terobosan yang ada di bidang industri manufaktur dan sering dikenal menggunakan printer 3D. Dengan kemajuan era teknologi saat ini dan berkembangnya era digital saat ini, gambar atau desain digital yang telah dibuat dapat dijadikan sebagai barang nyata dengan ukuran maupun bentuk yang dapat disesuaikan. Lalu yang ketujuh adalah simulasi atau simulation. Simulation ini merupakan bentuk dari perwakilan operasi waktu ke waktu. Simulasi seringkali digunakan untuk berbagai konteks, seperti dalam simulasi teknologi yang digunakan untuk optimalisasi kinerja, teknik keselamatan, pengujian, serta pelatihan. Lalu sistem integration. Sistem integration atau sistem integrasi merupakan sebuah rangkaian penghubung antara beberapa sistem, baik secara fisik maupun fungsional. Sistem tersebut juga akan menggabungkan antara komponen subsistem yang ada dalam suatu sistem sehingga dapat menjamin setiap fungsi yang ada dapat bekerja dengan baik sehingga satu kesatuan dari sistem yang ada. Lalu yang kesembilan adalah cloud computing. Cloud computing yang merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet saat ini sebagai pusat pengolahan data maupun aplikasi. Dengan adanya cloud computing ini, para pengguna komputer diberikan hak akses untuk dapat masuk ke dalam server virtual
yang dapat digunakan sebagai konfigurasi server melalui internet. Terdapat 3 jenis model layanan dari cloud computing ini, atau komputasi awan, yang terdiri sebagai berikut. Yang pertama adalah Cloud Software as a Service, merupakan sebuah layanan yang diberikan untuk menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh infrastruktur awan. Yang kedua adalah Cloud Platform as a Service, merupakan sebuah layanan yang diberikan untuk menggunakan platform yang telah diberikan sehingga pengembangan yang digunakan hanya perlu fokus pada pengembangan sebuah aplikasi. Lalu yang ketiga adalah Infrastruktur as a Service, merupakan sebuah layanan yang diberikan untuk menggunakan infrastruktur yang telah disediakan, di mana seorang dapat memproses, menyimpan berbagai berjaringan serta memakai sumber daya yang diperlukan. Dalam penerapan revolusi industri 4.0 ini juga memiliki dampak positif maupun negatif. Berikut beberapa dampak positif serta negatif dari adanya revolusi industri 4.0. Dampak positif pertama, kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. Lalu positif yang kedua adalah efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantinya dengan teknologi mesin. Selain mengurangi biaya produksi karena mengurangi penggunaan tenaga kerja, dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan hasil produksi. Lalu yang ketiga adalah dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. Lalu yang keempat adalah peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli. Hal ini dikarenakan walaupun menggunakan mesin, tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. Lalu untuk dampak negatif dari revolusi industri 4.0 ini adalah yang pertama, lebih rentan terhadap serangan cyber. Hal ini dikarenakan proses produksinya menggunakan mesin teknologi, oleh sebab sangat penting untuk memiliki sistem keamanan yang baik. Lalu yang kedua adalah butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja. Hal ini dikarenakan harus mengeluarkan uang untuk membeli alat terlebih dahulu serta pelatihan keterampilan pegawai agar dapat menjalankannya. Lalu yang ketiga adalah adanya urbanisasi, di mana peningkatan jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar. Dan yang keempat adalah berdampak untuk lingkungan. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan polusi udara, limbah dalam jumlah besar, serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan. Prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0. Dalam membantu perusahaan untuk dapat mengidentifikasi serta mengimplementasikan skenario ke dalam revolusi industri 4.0, terdapat 4 prinsip rancangan, yaitu terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama adalah interoperabilitas atau kesesuaian. Prinsip rancangan yang pertama adalah terdiri dari kemampuan mesin, sensor, perangkat, serta manusia untuk berhubungan maupun berkomunikasi dengan satu sama lain
lewat IoT atau Internet of Things maupun IoP atau Internet of People. Lalu yang kedua adalah transparansi informasi. Prinsip rancangan yang kedua adalah transparansi informasi yang merupakan bentuk dari kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan dunia fisik dan membuatnya ke bentuk virtual yang dilakukan dengan cara memperkaya model pabrik digital yang ada menggunakan data sensor. Prinsip ini membutuhkan pengumpulan data sensor dalam bentuk mentah agar dapat menghasilkan sebuah informasi konteks yang memiliki nilai yang tinggi. Lalu yang ketiga adalah bantuan teknis. Prinsip rancangan yang ketiga adalah bantuan teknis yang terdiri menjadi dua, yaitu kemampuan sebuah sistem bantuan yang digunakan dalam membantu seorang dengan mengumpulkan serta membuat sebuah visualisasi dari informasi yang ada secara menyeluruh agar dapat membuat keputusan yang bijak serta menyelesaikan masalah genting dalam waktu singkat. Lalu yang kedua adalah kemampuan sistem cyber fisik yang dapat digunakan untuk membantu manusia secara fisik yang dapat dilakukan dengan serangkaian tugas yang kurang menyenangkan, terlalu berat, atau bahkan tidak aman bagi manusia untuk melakukannya. Setelah bantuan teknis, selanjutnya adalah keputusan mandiri. Prinsip rancangan yang keempat adalah keputusan mandiri, yang merupakan kemampuan sistem cyber fisik yang ada agar dapat membuat keputusan mandiri serta melakukan tugasnya sendiri. Jika terjadi sebuah pengecualian, gangguan maupun tujuan yang berseberangan, maka tugas akan didelegasikan ke atasan. Penerapan industri 4.0 ini yang lahir karena adanya perkembangan teknologi digital. Yang pertama adalah e-commerce. E-commerce ini merupakan transformasi dari industri retail yang tersentuh pengaruh teknologi yang kemudian berubah menjadi hal tersebut. Pada awalnya e-commerce ini merupakan sebuah platform yang digunakan untuk transaksi jual beli antar pengguna yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan pengusaha besar. Salah satu platform e-commerce terlama yang ada di Indonesia seperti Toko Bagus, Kaskus, FJB, serta Berniaga. Namun dengan seiringnya berjalannya waktu serta perkembangan teknologi dan infrastruktur logistik, industri e-commerce ini menjadi sangat menjanjikan dan berkembang hingga masuk ke dunia industri retail konvensional. Hal ini terjadi dikarenakan penggunaan e-commerce ini memberikan pengalaman berbelanja yang lebih mudah untuk digunakan serta nyaman dibandingkan dengan cara yang lama. Baik, untuk yang kedua adalah agregator layanan. Agregator mengumpulkan berbagai data dari berbagai vendor layanan menjadi satu, sehingga bagi para konsumen dapat dengan mudah menentukan pilihan yang mereka inginkan. Selain itu, melalui agregator, seseorang dapat dengan mudah mengakses serta mempergunakannya yang lebih praktis. Agregator layanan yang dimulai dari agregator properti, transportasi, layanan kesehatan, hingga reksadana. Semua hal tersebut sekarang dapat diakses melalui sentuhan jari dan gadget yang dimiliki. Jika sebelumnya seseorang harus mencari berbagai informasi serta sebagai sebuah perusahaan yang harus menunggu datangnya klien, dengan perkembangan yang ada menjadi kebalikannya.
Dengan adanya agregator layanan, terdapat keuntungan lain, yaitu adanya transparansi data. Hal ini dikarenakan agregator mengumpulkan berbagai data dari berbagai vendor layanan menjadi satu, sehingga bagi para konsumen dapat dengan mudah menentukan pilihan yang mereka inginkan. Selain itu, melalui agregator, seseorang dapat dengan mudah mengakses dan penggunaannya yang lebih praktis. Lalu yang ketiga adalah agensi digital marketing. Agensi digital marketing ini berfungsi untuk mengeksekusi berbagai strategi pemasaran digital. Yang demikian, perusahaan berdasarkan tujuan atau objektif yang ingin dicapai. Dengan berkembangnya pesat industri ini, semakin banyak agensi pemasaran digital yang bermunculan. Hal ini dikarenakan pemasaran digital merupakan sebuah metode pemasaran yang efektif dan juga terkendali. Hal tersebut yang membuat banyak perusahaan serta organisasi yang memanfaatkan jasa pemasaran digital yang terpercaya. Dibandingkan dengan melatih karyawannya, mereka lebih memilih untuk memanfaatkan jasa pihak ketiga karena lebih efisien dan menghemat waktu. Lalu yang keempat adalah pembayaran digital. Pembayaran digital ini tumbuh dengan pesat karena memberikan kemudahan serta keamanan bagi penggunanya dalam melakukan transaksi. Pengguna dapat dengan mudah membayar tanpa memerlukan membawa uang atau barang lain saat keluar rumah dan hanya memerlukan gadget yang dibawanya setiap hari. Hal ini dapat kita lihat melalui industri pembayaran digital yang saat ini terus-menerus bertumbuh. Hingga saat ini terdapat lebih dari 10 vendor pembayaran digital yang beroperasi di Indonesia dengan fitur dan keunggulannya yang berbeda masing-masingnya. Lalu yang kelima adalah kursus online. Memberikan pengalaman belajar yang berbeda jika kita bandingkan dengan pendidikan pada umumnya. Hal ini dikarenakan kursus online dapat dilaksanakan kapan dan dimanapun. Industri di bidang ini semakin tumbuh dengan pesat karena masyarakat yang tidak memiliki pilihan lain untuk menuntut ilmu dan menerima informasi di tengah keadaan pandemi saat ini yang sudah terjadi sejak awal 2020. Baik, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan dapat kita tarik kesimpulan bahwa Industri 4.0 ini adalah tentang transformasi digital. Era industri ini akan memungkinkan otomatisasi peralatan-peralatan dengan sistem gabungan yang dapat bekerja satu sama lain. Teknologi ini juga akan membantu memecahkan masalah dan melacak proses, sekaligus meningkatkan produktivitas dalam bisnis dan manufaktur yang berada di berbagai skala. Tentunya penerapan industri ini diharapkan akan meningkatkan produktivitas dan bukan menghilangkan peran manusia di dalamnya, melainkan mengurangi beban tenaga fisik dari sumber daya manusia. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat berguna untuk kemajuan dan pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.